Shalom jemaat sekalian, saat ini kita akan memulai ibadah online kita. Mari kita persiapkan hati kita, kita ambil saat teduh sejenak. Mari jemaat sekalian kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Ini adalah Minggu Prapaskah yang kelima. Mari kita boleh mengarahkan hati pikiran kita ke hadapan Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom jemaat sekalian, saat ini saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita tanggalkan sejenak beban pikiran kita. Mari kita bernyanyi untuknya. Satu pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Bapa yang di surga, Tuhan kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kehidupan kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur atas berkat yang Engkau curahkan, atas pimpinan penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Bapa, kami meminta maaf jika kami seringkali melupakan-Mu, meninggalkan-Mu, tidak taat atas perintah-Mu Tuhan. Namun Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Bapa, biarlah setiap pujian dan penghormatan ini hanya untuk meninggikan nama-Mu seorang Tuhan. Engkau yang menyertai kami selalu. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Mari jemaat yang percaya, kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Ada amin saudara-saudara sekalian? Amin. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Setiap hari Dia menyertai kita. Dia memberikan kita kesempatan untuk bisa tersenyum, untuk mensyukuri hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Satu pujian kita naikkan, Cinciaho.亲家好，来是耶稣，亲家好，亲家好，来是耶稣，亲家好。我拜一拜，二拜，三拜，四拜，五拜，六拜，下礼拜，亲家好，来是耶稣，亲家好，亲家好，亲家好，来是耶稣，亲家好。亲家好，来是耶稣，亲家好。我拜一拜，二拜，三拜，四拜，五拜，六拜，下礼拜，亲家好，来是耶稣，亲家好。主耶稣真好，主耶稣真好，我要来学咯，我的耶稣对我真好，贴着我的烦恼，和我打气球，我的耶稣对我真好。Mari kita angkat satu pujian ini lagi. Kita buat gerakannya bersama-sama. 真家好，来是耶稣，真家好，真家好，真家好，来是耶稣，真家好。我拜一拜，二拜，三拜，四拜，五拜，六拜，下礼拜，真家好，来是耶稣，真家好，真家好sekali lagi. 真家好，来是耶稣，真家好，真家好，真家好，来是耶稣，真家好。我拜一拜，二拜，三拜，四拜，五拜，六拜，下礼拜，真家好，来是耶稣，真家好。主耶稣真好，主耶稣真好，我要来学咯，我的耶稣对我真好，贴着我的烦恼，和我打气球，我的耶稣对我真好，主耶稣真好，主耶稣真好，我要来学咯，我的耶稣对我真好，贴着我的烦恼，和我打气
jemaat sekalian, saya ingin mengajak menyanyikan sebuah lagu pujian, di mana lagu pujian ini mengajak kita untuk tersadar kembali. Terkadang kita bertanya-tanya, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Mungkinkah ini rencana yang baik? Mungkinkah rencana ini akan membuat kita bingung, tersesat? Betul. Namun saya yakin rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Segala hal yang datang daripada Tuhan adalah hal yang baik dan terbaik di dalam hidup kita. Mari kita lebih mengenal lagi maksud Tuhan, tujuan Tuhan yang ingin Tuhan jalankan di dalam hidup kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih seperti-Mu, kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita sama-sama nyatakan, ku ada untuk menjadi penyembah.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh beribadah kembali pada hari ini. Mari sebelum kita membaca merenung firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, hamba-Mu memohon kiranya Tuhan yang menolong memberikan karunia untuk boleh menjelaskan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh mengerti, dan juga kiranya Roh Kudus menolong mencerahkan pikiran kami, boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi pelaku firman. Kami berdoa, berserah, mohon Tuhan yang menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Tetapi setelah saya mempelajari merenungkannya yang berjudul inisiatifnya ini, maka saudara kita akan menggali beberapa bagian bukan saja dari Keluaran pasal 3. Tapi untuk mendahulunya kita akan membaca Keluaran 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Keluaran pasal yang ketiga ayat 6 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara-saudara sekalian, ini adalah panggilan dan utusan dari Allah, dari Tuhan kepada Musa untuk dia boleh menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Saudara, judul kita adalah inisiatifnya, inisiatif Tuhan. Inisiatif, saya periksa di Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah prakarsa atau tindakan pertama dalam mengusahakan sesuatu. Berarti inisiatif Tuhan, saya terjemahkan di sini artinya adalah tindakan atau rancangan semula, rancangan pertama dari Tuhan dalam menggenapi rencananya bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudara, dari peristiwa Keluaran, mulai dari pasal 1 sampai seterusnya, ini merupakan inisiatif Tuhan untuk memanggil, untuk membentuk umatnya, yaitu umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Inisiatifnya untuk menggenapi janjinya kepada Abraham yang akan memberikan keturunannya sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir-pasir yang ada di tepi laut. Saudara-saudara, tetapi di dalam inisiatif Tuhan, rencana Tuhan itu, memang manusia diizinkan untuk mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, tapi inisiatifnya adalah bertujuan untuk suatu kebaikan. Nah, di dalam Keluaran kita akan belajar. Yang pertama, saudara-saudara, rancangan atau inisiatifnya mempunyai satu rancangan kebaikan di tengah penderitaan. Saudara, jadi jangan pikir bahwa di tengah penderitaan hanya penderitaan melulu, tetapi ada satu rancangan yang indah nantinya.
Bahkan tanpa disadari, di saat penderitaan itu pun ada suatu rancangan atau berkat yang boleh direfleksikan menjadi kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat konteks daripada Keluaran pasal 1, ya, maka di situ kita lihat dari inisiatif Tuhan ada rancangan kebaikan di tengah penderitaan. Keluaran 1 ayat 1 sampai 7 itu dikatakan, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Lalu disebut di situ siapa-siapa saja nama anak-anak Yakub. Ayat 5 dikatakan seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Ayat 7 mengatakan orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Nah, saudara-saudara, konteks Keluaran ini walaupun mereka pada saat itu sudah dalam kondisi yang diperbudak oleh Mesir, saudara, tetapi dikatakan dari 70 orang yang datang ke Mesir karena peristiwa kelaparan pada waktu itu. Yusuf, salah satu anak Yakub, sudah menjadi pembesar di situ. Maka rancangan kebaikan Tuhan izinkan mereka tinggal di negeri Mesir supaya tetap mempunyai makanan yang berlimpah di tengah saudara kekeringan, di tengah bahaya kelaparan. Bukankah ini rancangan kebaikan, inisiatif daripada Tuhan? Dan Tuhan memberkati dari 70 orang dikatakan menjadi bertambah banyak, bahkan ada kata-kata dengan dahsyat berlipat ganda. Bukan hanya itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang Mesir atau Raja Mesir sudah melupakan Yusuf, ya, ayat 8 dan seterusnya dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Ayat 11 dikatakan, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, ayat 12, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Jadi saudara-saudara, makin ditindas, makin bertambah, makin berkembang, atau dengan kata lain, makin diberkati Tuhan. Meskipun mereka ditindas, Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada mereka, perlindungan kepada mereka, pertolongan kepada mereka, sehingga mereka tetap bisa beranak cucu dan bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Bukankah ini rancangan kebaikan meskipun ada di tengah penderitaan? Dan saudara, rancangan kebaikan ini juga bisa kita lihat, yaitu Tuhan sudah mempersiapkan seorang pemimpin untuk membebaskan mereka. Keluaran pasal 2 ayat 6, 10, 11, 12, di situ diceritakan kata-kata seperti ini. Ayat 6, ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir.
Saudara, ini adalah kisah bagaimana ketika orang Ibrani atau orang Israel ada bayi-bayi laki-laki yang mau dibunuh dan sebagainya. Tuhan menyiapkan Musa sejak baby, sejak dia lahir, disembunyikan sampai sudah dia tidak bisa disembunyikan lagi. Dia dialirkan ke sungai Nil. Lalu Tuhan mengatur dengan inisiatifnya. Yang menemukan anak ini adalah putri Firaun. Dan Tuhan dengan inisiatifnya, dia bisa diangkat menjadi anak putri Firaun, dibesarkan, ada pendidikan, ada mengetahui kebudayaan, sejarah dan sebagainya. Lalu tetapi dia tetap diasuh, dibimbing, ditolong, diberikan kebenaran firman Tuhan melalui anaknya sendiri di dalam pengaturan Tuhan, sehingga dia tetap mencintai bangsanya sendiri walaupun dia diangkat menjadi anak angkat putri Firaun. Dan dia mempunyai keprihatinan akan bangsanya yang ditindas. Meskipun dia melakukan kesalahan, membunuh seorang yang menyiksa orang Israel, lalu akhirnya singkat cerita dia harus melarikan diri. Dan dia menjadi penggembala kambing domba selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi itu adalah inisiatif Tuhan yang sedang menggodok, membentuk, dan mempersiapkan Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel. Jadi saudara sekalian, di tengah penderitaan, apapun kesulitan kita, apapun kesusahan kita, coba kita pikirkan. Di tengah-tengah itu kita bisa mendapatkan ada berkat Tuhan. Tadi di tengah-tengah kesulitan, ditindas dan sebagainya, bangsa Israel diberkati Tuhan dengan terus bertambah banyak, terus bertambah banyak. Musa disiapkan, di tengah-tengah kesulitan, diancam dibunuh, tapi Tuhan ternyata dengan ancaman pembunuhan itu, akhirnya Tuhan siapkan dia boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik di tengah-tengah kerajaan Mesir, karena dia diangkat sebagai anak putri Firaun. Dan jangan lupa saudara, dengan demikianlah Tuhan menyiapkan juga Musa untuk menulis kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Menurut tradisi dan menurut para ahli Alkitab, Musa lah yang menulis itu semua. Karena Musa sudah disiapkan sejak baby, punya pendidikan, punya pengetahuan, punya sejarah yang baik. Bukankah itu inisiatif Tuhan? Bahwa di dalam penderitaan, kesulitan, kita pun tetap dapat merasakan kebaikannya. Saudara, saya ingat satu cerita, saudara. Ada seorang nelayan yang pergi menangkap ikan seorang diri. Di tengah laut kapalnya dihempas oleh ombak dan terbalik. Lalu dia harus menyelamatkan diri. Dia berenang sampai terdampar di sebuah pulau. Kemudian saudara, dia melihat ke sana kemari, dia tidak bisa menyelamatkan diri. Tapi untuk bertahan hidup, dia mendirikan sebuah gubuk. Dan dia terus berdoa, Tuhan tolong satu hari ada kapal yang lewat bisa menolong saya, supaya saya bisa bertemu kembali dengan keluarga saya. Lalu dia bertahan hidup, dia membangun gubuk, dia bisa menyalakan api dan sebagainya. Suatu hari saudara, ketika dia menyalakan api dekat gubuknya, lalu dia pergi mencari makan, tiba-tiba api itu menyambar gubuknya dan semua terbakar. Lalu dia mengeluh lagi kepada Tuhan, Tuhan mengapa ini terjadi? Saya mau bertahan hidup, dengan terbakarnya gubuk ini saya harus ulang lagi, membangun gubuk yang baru, usaha yang keras sekali. Kenapa saya sudah menderita? Tuhan masih menambah penderitaan saya. Saudara-saudara sekalian, ternyata keesokan harinya gubuknya itu masih membumbungkan asap. Lalu ada kapal yang datang menghampiri pulau di tempat dia terdampar. Kemudian menghampiri nelayan ini. Sang nelayan heran dan bingung. Kapten, kok Bapak bisa datang ke sini? Kaptennya mengatakan, bukankah engkau yang memasang isyarat dengan asap ini, sehingga kapal kami bisa melihat asap dan datang untuk menyelamatkanmu. Akhirnya dia menyesal. Dia berdoa bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah penderitaan, di tengah terbakarnya gubuknya, ternyata itulah rancangan kebaikan Tuhan, supaya ada kapal yang melihat asap yang tebal itu dan merupakan kode bahwa orang sedang mencari pertolongan. Akhirnya dia pun ditolong. Saudara, di tengah kesulitan, penderitaan, di tengah tantangan yang hebat, di tengah kesusahan, Tuhan mempunyai inisiatif. Bahkan kita boleh merenungkan apa saja berkat Tuhan yang sudah boleh kita rasakan.
Berikutnya saudara-saudara sekalian, di dalam inisiatif Tuhan, kita belajar saudara sekalian, bahwa Tuhan itu mendengar, mengingat, melihat, memperhatikan penderitaan umatnya. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Sebelum Musa dipanggil, diceritakan seperti ini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Saudara-saudara, inilah inisiatifnya. Dan kata-kata mendengar, mengingat, melihat, memperhatikan, kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris, itu bukan sekarang mendengar, bukan nanti mendengar, tapi itu adalah past tense, di waktu yang lampau. Jadi bukan ketika mereka berdoa baru Allah mendengar, mengingat, melihat, dan sebagainya. Tuhan sudah tahu, sudah dengar, sudah ingat, sudah memperhatikan sejak lama. Tuhan izinkan mereka mengalami penderitaan, karena dengan itulah Tuhan boleh merancang suatu kebaikan yang nantinya mereka akan merasakan dan melihat perbuatan besar yang ajaib dan mujizat yang luar biasa. Dan dengan itu mereka semakin mengenal Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang mengikat perjanjian mereka untuk mereka menjadi umat Tuhan, dan Tuhan menjadi Tuhan mereka. Itulah saudara-saudara sekalian, inisiatif Tuhan, rancangan semula Tuhan. Apapun saudara alami, ingatlah, Tuhan mendengar doa saudara, Tuhan mengingat siapa saudara, Tuhan melihat kehidupan saudara, Tuhan memperhatikan penderitaan saudara-saudara sekalian. Saya mengingat akan kesaksian seorang yang bernama Nick Vujicic. Umur dia itu tidak punya tangan dan kaki, saudara sekalian. Umur 10 tahun dia pernah berusaha bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di batap, karena dia depresi, karena dia nggak tahan terus diejek, dibully teman-temannya di sekolah. Tapi Tuhan merubah hidupnya untuk mengatasi setiap rintangan dan tantangan, dan akhirnya Tuhan memenuhi hidupnya dengan satu sukacita dan dengan satu tujuan untuk boleh mengabarkan firman Tuhan, untuk boleh bersaksi, untuk boleh menjadi motivator yang terkenal di seluruh dunia. Saudara, Tuhan memakai hidup itu menjadi orang yang agung dan indah adanya. Sekarang Nick tinggal di Amerika, dia melayani Tuhan, dia menjadi pembicara, menjadi inspirasi bagi orang-orang yang juga mengalami depresi, mengalami putus asa karena keterbatasan diri. Nick pernah berkata di dalam kesaksiannya, "Just because I don't understand God's plan does not mean that He is not with me." Hanya karena saya nggak ngerti rancangan Tuhan, itu tidak berarti Tuhan tidak bersama dengan saya. Walaupun saya nggak ngerti kenapa saya kondisinya begini, sulit, terbatas, dan sebagainya. Pada waktu itu, saudara sekalian, pada waktu dia belum mengalami pemulihan, dia tidak mengerti apa maksud Tuhan dengan tubuhnya yang cacat. Tetapi hanya dia sadar, walaupun saya tidak mengerti rencana Allah, rancangan Allah, tidak berarti Allah tidak bersama saya. Allah tetap bersama saya dan mempunyai inisiatif, rancangan kebaikan, dan tujuan yang indah. Di dalam kutipan yang lain, dia mengatakan, God won't allow anything to happen in your life if it's not for your good. Allah tidak akan mengizinkan apapun yang terjadi di dalam hidupmu jika itu bukan untuk kebaikan. Jadi, bisa ada penderitaan, ada kesulitan. Kalau Allah izinkan itu, ujung-ujungnya rancangan Allah, inisiatif Allah adalah untuk kebaikan. Itulah pengalaman perjalanan kehidupan Nick Vujicic bersama dengan Tuhan. Dia juga pernah berkata, if God can use a man without arms and legs to be his hands and feet,
Jika Allah bisa menggunakan seorang manusia seperti saya yang tidak mempunyai tangan dan kaki untuk menjadi tangan dan kakinya Allah membantu banyak orang, then He will certainly use any willing heart. Maka Dia pasti akan memakai orang-orang yang mempunyai kerinduan hati untuk dipakai oleh Tuhan, terlibat di dalam rancangan kebaikannya. Saudara-saudara, Allah mendengar, mengingat, melihat, memperhatikan penderitaan umat Israel. Allah mendengar, mengingat, melihat, memperhatikan penderitaan Nick Vujicic. Allah juga mendengar, mengingat, melihat, memperhatikan setiap kita pribadi lepas pribadi yang hadir, yang mengikuti dalam ibadah online. Tetap percaya kepada inisiatifnya yang membawakan kebaikan bagi kita, yang mempunyai tujuan untuk kita boleh semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Berikutnya, saudara sekalian, kita lihat Nick Vujicic, ya. Dia juga diberkati dengan pasangan hidup yang baik sekali. Bahkan Tuhan karuniakan, ya, sekarang dia mempunyai 4 anak yang manis, yang lucu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat satu kesaksian yang indah. Tidak putus asa dalam kehidupan, tetapi tetap percaya akan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Saudara, yang ketiga, ini inisiatif Tuhan, yaitu Dia memanggil dan meneguhkan panggilannya kepada umatnya, kepada anaknya, kepada hambanya. Dan dalam contoh Keluaran 3 ini adalah kepada Musa. Saudara sekalian, diceritakan Musa ketika menggembalakan kambing domba, ya, di Gunung Horeb. Dia bertemu dengan Tuhan. Dia merasa dirinya tidak layak dan sebagainya. Lalu di situ, singkat cerita, kita masuk pada bagian Tuhan mengutus Musa. Tetapi Musa ragu akan dirinya sendiri, saudara-saudara sekalian. Dia tidak percaya diri, dia takut, dan banyak sekali alasan-alasan Musa untuk menolak panggilan Tuhan. Saudara, saya teringat satu cerita, saudara sekalian, ya. Ada seorang imigran dari India, sebut saja namanya Yakindir. Yakindir ini aliasnya adalah yakin diri. Ya. Bahasa Inggrisnya kurang bagus, saudara sekalian. Tapi karena dia harus bekerja, dia berusaha les bahasa Inggris. Nah, namun belum begitu menguasai, dia sudah mencoba untuk melamar pekerjaan di satu perusahaan, ya, perusahaan komputer. Lalu kemudian dia dites oleh manajernya, tes kepribadian dan sebagainya, tes psikologis, lulus. Nah, manajernya mengatakan tes yang terakhir adalah tes bahasa Inggris, ya. Saya ingin kamu coba bikin kalimat dalam bahasa Inggris dengan kata-kata yang mengandung yellow, pink, green, ya. Saya beri waktu 1 menit untuk kamu pikir-pikir sebentar. Yakindir ini, saudara, dia pikir-pikir. Siap, Pak, saya akan menyampaikan satu kalimat dengan kata yellow, pink, green. Saudara, yellow kuning, pink itu warna pink, green itu warna hijau. Nah, saudara, kemudian dia katakan demikian, saudara, ya. Ini kalimat saya, Pak Manager. I hear the telephone rings 3 times. Ya. Green, green, green. Sebenarnya maksudnya kring, 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 ya, tapi dia pakai green, green, green. I hear the telephone rings 3 times. Green, green, green. Then I ping up the telephone. Seharusnya dia bilang I pick up, tapi dia bilang I ping up the telephone. Then I say, yellow, yellow. This is Yakindir from Alpha Computer Company. How can I help you? Harusnya dia bilang hello, hello, tapi dia bilang yellow, yellow. This is Yakindir. Nah, saudara-saudara sekalian, mendengar kalimat itu, sang manajer tertawa dan merasa Yakindir ini kreatif sekali dan lucu sekali, saudara-saudara sekalian, ya.
Padahal saudara Yakindir karena dia kurang pintar bahasa Inggris, sehingga kata-katanya seperti itu yang disusun. Tapi bagi sang manajer ini adalah ide yang kreatif dan lucu. Akhirnya Yakindir diterima sebagai operator telepon di bagian call center di perusahaan itu. Saudara-saudara, cerita ini ingin kita ambil maknanya, ya. Seorang Yakindir itu dia bukan fokus kepada kelemahannya, keraguannya, keminderannya, tapi dia fokus pada keyakinan dirinya. Dia fokus pada apa yang bisa dilakukan, ya lakukan saja semampunya. Dan di dalam cerita itu dia diterima, saudara sekalian. Tetapi beda sekali dengan Musa. Berkali-kali dia terus cari alasan untuk menolak Tuhan. Karena tidak percaya diri, karena minder, karena takut, karena ragu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan terus memanggil dan meneguhkan panggilannya. Pertama, Musa ragu akan dirinya sendiri. Pasal 3 ayat 11-12 dikatakan, Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Ayat 12 firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Tuhan meneguhkan Musa bahwa Tuhan akan menyertai. Tapi Musa masih cari alasan lagi. Ayat 13-14, Tuhan meneguhkan Musa akan identitas Tuhan yang mengutusnya. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Saudara sekalian, Musa diteguhkan akan identitas, akan nama Tuhan, akan pengenalan diri Tuhan yang mengutusnya. Saudara, kalau kita mau mengupas istilah "aku adalah aku" panjang lebar, saudara, secara teologis. Tapi intinya adalah Tuhan ada pada dirinya sendiri. Tuhan adalah sumber segala sesuatu, pencipta segala sesuatu yang tidak diciptakan. Tuhan ada dari kekal sampai kekal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan adalah Tuhan yang benar. Kemudian diperkenalkan lagi Tuhan sebagai Allah nenek moyang yang telah memanggil Abraham, Ishak, dan Yakub. Panggilan itu, cerita itu telah mereka dengar dari turun-temurun tentang bagaimana Tuhan memanggil nenek moyang mereka. Sehingga ini boleh meneguhkan kembali kepada Musa bahwa Tuhan yang memanggil engkau adalah Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi, Tuhan di atas segala Tuhan, di atas raja, di atas segala raja. Jangan ragu akan siapa Tuhan. Tetapi Musa masih ragu, ya. Dan Tuhan meneguhkan kembali Musa akan kepedulian Tuhan atas penderitaan Israel. Ayat 16-17, "Pergi kumpulkanlah para tua-tua Israel, katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku akan mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan." Musa diteguhkan bahwa karena Tuhan peduli akan penderitaan Israel. Bukankah dulu Musa karena membela orang Israel membunuh seorang Mesir? Betapa Tuhan lebih peduli akan penderitaan mereka. Tuhan mengindahkan mereka. Tuhan akan menuntun mereka keluar dari Mesir. Inilah peneguhan Tuhan kepada Musa bahwa Tuhan peduli, sehingga Musa diutus untuk memimpin. Berikutnya lagi, saudara-saudara sekalian, Musa masih ragu lagi. Tapi Tuhan meneguhkan Musa dengan tanda dan mujizat dan kuasa. Dengan tongkat menjadi ular. Pasal 4 ayat 1-5,
Musa berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu, peganglah ekornya. Maka Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 5 dikatakan, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu, yaitu dengan tongkat yang Tuhan berikan kuasa kepada Musa untuk dirubah menjadi ular. Saudara sekalian, kemudian Tuhan juga menambahkan lagi tanda yang lain. Ayat 6-9 di pasal 4. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Tuhan mengatakan, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat pertama, yaitu tongkat menjadi ular, ular kembali menjadi tongkat, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat kedua, yaitu tangan menjadi kusta, kemudian sembuh kembali. Ayat 9 mengatakan, dan jika mereka tidak percaya juga kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ada kuasa tongkat jadi ular, ada kuasa tangan menjadi kusta dan sembuh, ada kuasa yang Tuhan akan berikan sampai air itu menjadi darah. Untuk apa, saudara sekalian? Tuhan sudah berinisiatif memanggil seseorang, maka Tuhan akan meneguhkan panggilannya walaupun ditolak berkali-kali. Saudara-saudara sekalian, Musa masih menolak, saudara, ya. Tapi Tuhan meneguhkan Musa dengan memberinya penolong, yaitu Harun saudaranya. Musa katakan di ayat 10-16, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lalu Tuhan bilang, siapa yang membuat lidah manusia? Ya, siapa yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang melihat dan buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan meneguhkan lagi, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa berkata lagi seperti ini, ayat 13, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Lalu ayat 14, ada satu kata yang dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi, kakakmu itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi kembali di sini sampai yang terakhir ini Tuhan meneguhkan Musa, memberikannya penolong, yaitu Harun saudaranya sendiri. Saudara-saudara sekalian, tadi cerita tentang yakin diri, yang punya kelemahan tapi yakin diri. Sedangkan Musa berulang kali menolak, ragu, tidak percaya, terus cari alasan. Tapi karena inisiatif Tuhan, dia sudah memanggil, dia sudah menetapkan, maka dia akan meneguhkan panggilannya. Saudara, hari ini apa panggilan Tuhan bagi saudara? Apakah saudara keras hati, cari alasan, ragu, tidak yakin diri, dan sebagainya? Saudara, mari kita jangan seperti Musa terus-menerus menolak akan panggilan Tuhan. Sampai ada kalimat murkalah Tuhan. Saudara, ini adalah pengakuan Musa sendiri, karena ini yang menulis adalah Musa. Tapi biarlah ini menjadi satu pembelajaran bagi kita untuk
menanggapi panggilan Tuhan dengan tepat. Kalau kita sudah jelas tanda dari Tuhan, kalau kita sudah jelas peneguhan dari Tuhan, apapun panggilannya di dalam kehidupan keluarga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam gereja saudara, di dalam pelayanan, mari kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan menolak, jangan ragu akan panggilan Tuhan. Itulah inisiatif Tuhan. Yang terakhir saudara, di dalam inisiatif Tuhan, umatnya akan menyaksikan perbuatan ajaib dan pemeliharaannya. Tuhan berkata kepada Musa di pasal 3, 19-22, "Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu." Nah saudara-saudara, di tengah penderitaan, di tengah penolakan bangsa Mesir yang nanti terus menunda-nunda untuk membiarkan mereka bebas, Tuhan sudah berfirman, Tuhan izinkan itu terjadi, supaya bangsa Mesir kemudian melihat kekuatan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan, kuasa Tuhan, dan siapa Tuhan itu sesungguhnya di atas muka bumi ini. Lalu, ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, Tuhan tidak membiarkan mereka keluar dengan tangan kosong. Tuhan akan memelihara seluruh kebutuhan mereka. Bahkan, ya saudara, bukan hanya kebutuhan makanan, minuman, tetapi juga ada barang-barang perak, emas, kain-kain, dan seterusnya. Jadi saudara, di dalam inisiatif Tuhan, meskipun ada penderitaan, meskipun ada kesulitan, Tuhan pakai itu untuk umatnya menyaksikan perbuatan ajaib dan pemeliharaan. Saudara, refleksikan hidup saudara dan saya. Ketika saudara mengalami penderitaan, kesulitan, adakah saudara melihat ternyata memang saat-saat kesulitan itulah Tuhan bekerja dengan ajaib sekali, membebaskan kita, menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita, sehingga kita tetap mampu bertahan hidup dan setia, tidak meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan tetap memelihara kita, kesulitan apapun yang terjadi. Saudara-saudara, ada kesaksian dari seorang pendeta di Amerika, dia di Hawaii, dia juga seorang pembicara seminar kepada pemimpin-pemimpin Kristen, namanya Wayne Cordeiro. Saudara, dia pernah mengadakan pembinaan kepada hamba-hamba Tuhan yang tertindas di China. Dia menyaksikan, dan ada di dalam sebuah videonya di YouTube, kalimat terakhir ya saudara sekalian di dalam kesaksian itu mengatakan, ketika acara mau selesai, hamba-hamba Tuhan dari China ini minta Wayne ini mendoakan supaya kondisi mereka bisa lebih baik, bisa lebih bebas seperti di Amerika. Tapi Wayne mengatakan di kalimat terakhir, "Di negaraku, rata-rata kami punya 2 Alkitab per keluarga, tapi kami tak membacanya. Kalian hampir tidak memiliki Alkitab sama sekali, namun dapat menghafalnya dari selembar kertas." Lalu dia katakan, "Aku tidak akan berdoa agar kalian menjadi seperti kami, seperti di Amerika yang bebas, yang nyaman dan sebagainya. Tapi saya akan berdoa agar kami yang menjadi seperti kalian." Maksudnya, dia akan berdoa supaya di Amerika itu ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan, tapi ujung-ujungnya membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan, lebih cinta kepada firman Tuhan. Di dalam kesaksiannya itu dia juga melihat bagaimana penderitaan, masuk penjara dan sebagainya yang dialami oleh orang-orang Tiongkok, pendeta-pendeta, justru ada kebaikan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, lebih cinta kepada Tuhan. Kita saksikan kesaksian ini, lalu kemudian kita akan masuk di dalam doa dan kita memohon Tuhan yang menolong kita
supaya tetap setia dan percaya inisiatif Tuhan. Ada rancangan yang terbaik untuk kita boleh semakin setia dan memuliakan Tuhan meskipun ada di tengah penderitaan. Silakan kita saksikan. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet, in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. And I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Demikian saudara, kesaksian Wayne Cordeiro kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Demikian juga firman Tuhan yang sudah diuraikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa di tengah kesulitan, tantangan, penderitaan, ada inisiatif Tuhan, rancangan kebaikan bagi kami. Supaya kami dibentuk semakin setia kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. Berkati
setiap kami yang telah mengikuti ibadah ini, biar firman Tuhan terus menolong dan menguatkan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan, dan perbaharui kami terus-menerus dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Terima kasih Musa Alifin untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Jemaat sekalian, mari kita mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita angkat satu pujian, menyenangkanmu. Biarlah pujian ini mengingatkan kita sekali lagi segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati-Ku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami ingin serahkan hati kami kepadamu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Menyenangkan-Mu, Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami mau mengamini apa yang kami pujikan barusan. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang mau menjadi keinginan, kerinduan hati kami dalam sepanjang hidup kami, dalam setiap aktivitas apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa
mungkin kami lalai di dalam melakukan hal ini. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan kami mohon juga Allah Roh Kudus yang boleh memampukan kami supaya sungguh-sungguh kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik pada kami. Engkau sudah sangat mengasihi kami. Engkau bahkan mengorbankan dirimu di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan itu sebabnya saat ini kami mau memberikan Tuhan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah bukan hanya materi yang kami persembahkan, tetapi seluruh kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami menyerahkan tuh setiap pergumulan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang lebih mengerti apa yang menjadi persoalan hidup kami saat ini. Apakah itu persoalan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, di dalam pergumulan keluarga, ataupun ada di antara kami yang masih bergumul di dalam dosa. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Kiranya Tuhan yang boleh memampukan kami, melepaskan dan memulihkan setiap kami. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang terbaik, waktu yang tepat untuk memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan tuh program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah, kiranya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan yang boleh sertai suplai vaksin yang mungkin dikirimkan dari luar negeri, boleh berjalan dengan baik tiba di negeri kami ya Tuhan. Dan supaya program ini boleh berjalan dengan efektif. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan tuh persoalan-persoalan di dalam bangsa kami. Tuhan terus berikan hikmat kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, di dalam mengatur, di dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus menyerahkan tuh seluruh dunia, bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami rindu Tuhan, boleh terjadi damai. Kami mohon jikalau ada negara-negara yang sekarang ini mungkin saling bersih tegang di beberapa wilayah tertentu, kiranya Tuhan yang boleh menjamah, kiranya mereka boleh mengedepankan perdamaian Tuhan, mengedepankan dialog ya Tuhan, sehingga tensi itu boleh menurun di beberapa wilayah tersebut. Terima kasih ya Tuhan, ini doa setiap kami. Kami panjatkan ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Saudara, mari kita pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti meskipun di rumah, tapi biarlah kami tidak kehilangan berkat rohani dari ibadah hari ini. Secara khusus firman Tuhan itu boleh sungguh berakar dan berbuah lebat dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita kepadanya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu.
Hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama, saudara. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan Jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih atas pelayanan khotbah dari Musa Alipin. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan dan kehidupan Musa Alipin untuk kedepannya. Saudara, kita sudah tiba di Minggu Prapaskah yang kelima. Itu artinya sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah nanti di 2 April dan 4 April, saudara. Untuk itu, ada hal yang ingin saya sampaikan pada setiap kita, beberapa hal, bahwa nanti di tanggal 2 April, saudara, kita ada ibadah Jumat Agung, berupa ibadah live streaming. Jadi nanti ada beberapa jemaat, saudara, yang mayoritas adalah pengurus yang akan hadir di gereja, kemudian sebagian besar jemaat mungkin akan mengikuti dari rumah, dan kita akan ada perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi saudara yang rindu mengikuti perjamuan kudus yang mungkin berhalangan datang ke gereja pada tanggal 2 April nanti di ibadah Jumat Agung, saudara dapat memesannya kepada saudara Asyong di nomor yang tertera di bawah ini. Jadi harap diperhatikan saudara, kita nanti ada ibadah Jumat Agung di tanggal 2 April berupa live streaming dan disertai dengan perjamuan kudus, saudara. Baik saudara, kemudian nanti 1 hari sebelum Jumat Agung kita ada doa puasa. Saudara ya, kita akan puasa dari malamnya sampai nanti besok setelah kita selesai ibadah Jumat Agung. Dan di Kamis malamnya itu 1 April kita ada doa bersama di aplikasi Zoom. Ya saudara, jam 7:30 malam. Jadi harap saudara boleh mencatat waktu ini dengan baik. 1 April kita ada doa bersama melalui aplikasi Zoom jam 7:30 dan disertai juga dengan puasa. Kemudian besoknya 2 April kita ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Oke saudara, kemudian malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema yang cukup menarik, Cintaku Bersemi Lagi. Saudara, nanti Musa Alipin yang akan menyampaikan materi, akan berbincang-bincang kepada kita seputar hal ini. Ya, maksudnya apa, cinta apa ini ya? Ini jadi nanti akan berbicara seputar pernikahan, keluarga ya saudara ya. Silakan saudara ikut pada malam hari ini jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian yang terakhir saudara, ibadah minggu depan, tema ibadah kita adalah Tuhan Sang Pembela. 1 minggu sebelum kita memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Kita akan belajar bahwa Tuhan adalah Sang Juru Selamat yang membela kehidupan kita. Biarlah kita boleh tetap mempunyai hati yang rindu datang beribadah kepada Tuhan. Melalui saluran channel YouTube Brad Community Service Medan, jam 10:30. Baik saudara, demikian saja pengumuman pada hari ini. Saya berharap saudara di rumah tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap mengandalkan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.